Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dari jurusan Manajemen Pemasaran 2018. Baiklah, saya di sini akan melakukan wawancara mengenai demokrasi guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini ada teman saya. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sri Anggrayani. Saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 6 di jurusan. Menurut saya sendiri, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana rakyat sendiri mempunyai hak setara untuk membentuk keputusan guna memenuhi kehidupan kedepannya sendiri. Nah, menurut saudara Cici, demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Sebenarnya demokrasi di Indonesia sendiri mulai berkembang ketika terjadinya pergolakan politik setelah lahirnya kemerdekaan Indonesia, di mana perubahan-perubahan dalam demokrasi sendiri berawal dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensial. Adapun penegakan-penegakan dari demokrasi sendiri oleh pemerintah masih bersifat dominan, karena dalam UUD 1945 serta amandemennya dijelaskan bahwa kekuasaan pemerintah tetap lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Nah, dalam hal ini penegakan demokrasi di Indonesia tidak dapat kita pisahkan dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia perlu lebih dioptimalkan lagi, dan UUD 1945 serta amandemennya pun perlu lebih disempurnakan lagi. Dalam hal ini, penegakan demokrasi di Indonesia sendiri dikarenakan masih terdapat dua sisi. Satu sisi di antaranya masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dan satu di antara lainnya itu masih menggunakan pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kekuasaan pemerintah yang lebih besar ini, diperlukan lagi kekuasaan yang lebih besar untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Jadi menurut saudara Cici, demokrasi di Indonesia itu sendiri sudah membaikkah atau memang belum? Menurut pendapat saya sendiri, demokrasi di Indonesia belum cukup membaik karena meninjau dari kasus-kasus beberapa bulan yang lalu seperti UU Cipta Kerja, Omnibus Law, di mana sekarang masyarakat mulai berpikiran kritis. Jika ada suatu kebijakan yang dirasa masyarakat kurang sesuai memenuhi kebutuhan mereka dan relevan dengan kehidupannya, maka masyarakat akan melakukan demonstrasi. Nah, dalam hal ini demokrasi di Indonesia kurang membaik karena dari pemerintah sendiri kurang mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ya, jadi kesimpulannya demokrasi di Indonesia itu belum membaik ya. Yang saya ambil dari demokrasi ini, ya semoga pemerintah sendiri mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri, dan untuk masyarakatnya bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan. Baiklah, terima kasih untuk saudara Cici. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.